Materi kita kali ini adalah tentang peluang kejadian majemuk. Materi ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang peluang kejadian sederhana. Bedanya, pada peluang kejadian sederhana, kita mencari nilai peluang dari sebuah kejadian. Sementara pada peluang kejadian majemuk nanti, kita akan mencari nilai peluang dari beberapa kejadian. Materi tentang peluang kejadian majemuk ini nanti akan dibagi dalam 4 subbahasan, yaitu tentang peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling bebas, dan peluang kejadian saling bebas. Nah, untuk lebih jauh memahami tentang 4 subbahasan ini, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut saling beririsan, atau A iris B itu tidak ada himpunan kosong atau tidak sama dengan himpunan kosong. Peluang kejadian A dan B yang tidak saling lepas dirumuskan dengan PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Misalkan pada percobaan melempar dadu berisi 6 sebanyak 1 kali. Kejadian munculnya bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Dan kejadian B munculnya bilangan genap yaitu 2, 4, dan 6. Nah, dua kejadian ini bisa kita gambarkan melalui diagram Venn berikut ini. Nah, dari dua kejadian ini kita bisa lihat apakah ada dari dua kejadian ini yang anggotanya sama. Di sini ada ya, yaitu 2 dan 2. Pada kejadian A terdapat nilai 2 dan kejadian B terdapat nilai 2. Maka karena dua kejadian ini memiliki dua anggota yang sama, maka dua kejadian ini saling beririsan. Maka bisa kita gambarkan melalui diagram Venn seperti ini. 2 di sini kita gambar sebagai irisan dari dua kejadian ini. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk lebih jauh mengenai konsep ini, nanti kita akan lihat pada contoh soal. Tetapi sebelum masuk ke contoh soal, mari kita lihat dulu mengenai peluang kejadian saling lepas. Kenapa kita membahas lebih dulu tentang peluang kejadian saling lepas? Itu karena konsep dari kedua kejadian ini hampir sama. Hampir samanya karena dalam perumusan soalnya nanti dua kejadian ini menggunakan kata penghubung atau untuk menghubungkan kejadian yang satu dan kejadian yang lain menggunakan kata hubung atau. Sementara pada peluang kejadian tidak saling bebas dan saling bebas nanti itu menggunakan kata penghubung dan. Maka kita akan membagi 4 pembahasan ini nanti menjadi 2 pembahasan yang berbeda ya. Peluang kejadian tidak saling lepas kita bahas bersama dengan peluang kejadian saling lepas. Karena apa? Karena nanti kita akan lihat perbedaannya. Karena konsepnya nanti hampir sama. Sementara tentang peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas nanti itu kita akan bahas juga pada pembahasan yang lainnya. Jadi kita bahas dulu tentang peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Maka sekarang kita coba lihat ke pembahasan tentang peluang kejadian saling lepas. Sekarang bagian 2 tentang peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak saling beririsan, atau A iris B itu sama dengan himpunan kosong atau terdapat himpunan kosong.
peluang kejadian A dan B yang saling lepas dirumuskan dengan PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB. Misalkan kejadian A pada pelemparan sebuah dadu bermata 6 ya. Misalkan kejadian A muncul bilangan 1 atau 3, ditulis A, 1 dan 3. Sedangkan kejadian B muncul bilangan 2 atau 4, ditulis anggota B 2 dan 4. Nah, dua kejadian ini bisa kita gambarkan melalui diagram Venn berikut ini. Nah, kita coba lihat pada kejadian A dan kejadian B ini tidak terdapat anggota yang sama ya. 1 dan 3 pada kejadian A itu anggotanya 1 dan 3, sementara pada kejadian B itu 2 dan 4. Tidak ada anggota yang sama dari kedua kejadian ini. Maka kedua kejadian ini adalah kejadian yang tidak beririsan. Maka bisa digambarkan seperti ini kan. Pada lingkaran pertama ini itu 1 dan 3 untuk kejadian A, pada kejadian B 2 dan 4 tidak terdapat irisan. Sementara 5 dan 6 itu tidak masuk di dalam dua kejadian ini. Nah, jika kejadiannya seperti ini, maka kejadian ini bisa kita katakan sebagai peluang kejadian saling lepas karena tidak terdapat irisan dari dua kejadian ini. Nah, untuk lebih memahami lebih jauh tentang peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas, maka mari kita lihat pada contoh-contoh soal berikut ini. Contoh 1. Sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya bilangan kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 5? Jawab. Nah, sekarang ruang sampelnya itu kan ada 6 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu karena anggota dari dadu bermata 6. Maka di sini NS-nya itu ada 6. Nah, itu ruang sampelnya. Sekarang kita coba lihat. Di sini bilangan kurang dari 2. Misalkan kejadian A itu sama dengan bilangan kurang dari sama dengan 2. Maka anggota dari A itu sama dengan berapa? Sama dengan anggotanya 1 dan 2 karena kurang dari sama dengan 2 termasuk 2. Maka di sini NA-nya itu sama dengan 2. Maka sekarang peluang dari A itu sama dengan BA itu sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya itu sama dengan 2. NS-nya 6. Ini kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 3 karena 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Nah, itu untuk kejadian A. Sekarang kita misalkan lagi yang kedua untuk kejadian B. Misalkan kejadian B adalah bilangan lebih dari sama dengan 5. Maka anggota dari B itu sama dengan 5 dan 6. Karena di sini kan lebih dari sama dengannya, berarti termasuk 5. Maka NB-nya itu sama dengan 2. Maka PB itu sama dengan NB per NS. Maka di sini sama dengan 2 per 6. Ini kita sederhanakan dengan 2 jadinya 1 per 3. Nah, ini peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Sekarang kita lihat apakah ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Nah, kita lihat sekarang untuk melihat apakah ada irisannya. Kita lihat apakah
ada anggota dari kejadian A yang sama dengan kejadian B. Di sini kan kejadiannya 1 dan 2, di kejadian B 5 dan 6. Ternyata di sini tidak ada irisannya ya. Tidak ada irisan. Karena di sini kejadiannya tidak memiliki irisan, maka kejadian ini adalah kejadian yang saling lepas. Maka kita bisa menyelesaikan ini dengan aturan kejadian saling lepas atau rumus kejadian saling lepas. Maka PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB. Maka ini sama dengan PA-nya berapa? PA tadi itu sama dengan 1/3. Terus PB-nya berapa? PB-nya juga 1/3, maka tambah 1/3. Maka ini sama dengan 1 tambah 1 itu sama dengan 2, maka 2/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Nah, ini contoh 1. Sekarang mari kita lihat contoh